Apa arti Monster Chili dan Cumi Sadis? Monster Chili itu nama perusahaan. Monster Chili kita bentuk bulan Juli tahun 2015. Kenapa kita kasih nama Monster Chili? Waktu itu memang kita pengen bikin suatu perusahaan yang isinya, produknya itu adalah makanan yang terbuat dari cabai, dan kalau bisa barang pendampingnya atau bahan pendampingnya itu tuh adalah bahan-bahan yang tidak umum dipakai. Makanya kita sebut Monster. Lalu cumi sadis itu sering terbalik-balik nih dengan Monster Chili. Kadang orang-orang tahu sambelnya namanya Monster Chili, kadang orang-orang tahu sambelnya namanya cumi sadis. Cuman yang benar sambelnya namanya cumi sadis. Monster Chili itu sekali lagi itu nama perusahaan. Kenapa kita namain cumi sadis? Karena waktu itu kita kebetulan waktu kita liburan bersama ke Lampung, kita menemukan suguhan dari salah satu saudara owner perusahaan ini, sambal cumi, dan kita berpikir bahwa sambal ini sangat menarik sekali untuk diproduksi secara massal dan dikemas menggunakan kemasan yang lebih layak sehingga bisa dikirimkan ke seantero negeri. Lalu kenapa sih kok namanya sadis gitu? Sebenarnya sadis itu adalah singkatan dari sambal pedas abis. Agak lame memang, cuman memang kita pengen ngebuat itu tuh sedikit lebih simple daripada nama-nama yang ada, lebih mudah diingat dan lebih praktis untuk diucapkan. Makanya kita sebut cumi sadis. Sebutkan profil Anda dan teman-teman Anda. Profil saya dan teman-teman, awalnya perusahaan ini dibangun oleh 5 orang. Pertama namanya Ahmad Iqbal, yang kedua ada Muhammad Arsi, saya sendiri, yang ketiga ada Indi Pandantiasti, yang keempat ada Mega Aisyah Nirmala, yang kelima ada Elia Kumala. Tapi di tengah jalan, sekitar 6 bulan setelah berdiri, si Elia Kumala harus resign dari perusahaan kita karena dia harus fokus di project dia. Jadi sekarang ownernya tinggal 4. Profil kami cukup sama karena kita berasal dari alumni kampus yang sama, bahkan satu jurusan, kita sama-sama jurusan manajemen marketing. Iqbal asalnya dari Lampung, Mega, Indi, dan Arsi dan saya sendiri dari Jogja. Singkatnya, bagaimana Anda dan teman-teman bisa menciptakan produk cumi sadis ini? Waktu itu tahun 2014 akhir, kita berlima, termasuk Iqbal, pergi ke Lampung mengunjungi keluarga Iqbal di sana. Kita main di sana 4 hari 5 malam kita main di sana. Sebelum pulang kita disuguh oleh kakaknya Iqbal. Kita disuguh sarapan pagi yang salah satu menu di mejanya ada piring kecil isinya sambal, ada potongan daging cuminya. Yang menarik di situ daging cuminya itu utuh tapi kecil. Dan buat kami berempat yang notabene orang Jogja, hal itu sangat gak wajar, sangat baru pertama kita lihat dan sangat menarik tentunya. Terlebih aromanya sangat menggugah selera waktu itu. Sampai-sampai kita lupa kalau kita makan di tempat orang, kita makan semuanya sampai habis, sampai lahap sekali. Lalu akhirnya kita pulang ke Jogja, lalu kita berpikir gimana nih kalau misalkan kita bentuk perusahaan kecil-kecilan, perusahaan-perusahanan kecil-kecilan, kita produknya sambal yang kemarin, sambal cumi sadis itu tadi. Sambal cumi kita masak bersama, kita kalengin pakai jar kaca ya. Kita minta resep ke kakaknya si Iqbal itu, kita olah resepnya, kita buat sepas mungkin dengan resep yang harus dimasak untuk skala besar. Karena memang ternyata beda ketika resep yang diberikan kakaknya Iqbal itu hanya untuk skala rumah tangga. Kita trial and error selama 6 bulan, baru tepatnya tanggal 16 Juli 2015 kita launching produk kita. Alhamdulillah launching pertama responnya sangat bagus, dan kita sempat kewalahan dan merugi besar waktu itu karena kita salah dalam proses memasak. Sekali lagi kita salah dalam proses masalah porsi. Ketika kita tadinya hanya memasak untuk 20 jar, kita harus memasak mendadak untuk 200 jar, 10 kali lipat lebih banyak dari yang biasanya kita masak selama trial product. Dan kita salah di situ. Tapi dari situ kita belajar banyak.
dan banyak hal yang terselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 minggu saat itu juga, dan kita bersyukur sih atas hal itu. Apa yang akan Anda dan teman-teman lakukan jika memenangkan kompetisi ini? Pertama kali kita mendirikan perusahaan ini, kita mempunyai visi dan misi. Kita menyatukan visi dan misi yang sama terlebih dahulu. Tentunya pertama kali memang kita nggak munafik bahwa kita cari profit. Kita bukan non-profit organization. Kita memang cari profit, tapi sembari cari profit kita pengen gimana caranya kita mengkaryakan tenaga lokal dengan lebih baik. Kita pengen memakai sumber-sumber bahan baku alam Indonesia yang melimpah, yang harganya kadang tuh ancur-ancuran ketika panennya melimpah. Itu kita pengen kita gunakan, kita olah supaya produk itu bisa lebih lama tahannya dan harganya bisa stabil. Kita pengen memakai sumber daya laut Indonesia yang menurut yang kami dengar itu sangat berlimpah sekali dan harus didaya gunakan. Kita pengen memakai itu semua. Overall, selain profit, kita benar-benar pengen mendaya gunakan hasil bumi dan tenaga lokal Indonesia dengan lebih bijak, dengan lebih baik, dengan lebih adil. Dan kita pengen menciptakan produk yang asli Indonesia, buatan orang Indonesia dengan bahan alami Indonesia, tapi bisa berstandar mutu internasional dan bisa bersaing di dunia global. Makanya jadi ketika ada pertanyaan apa yang saya dan teman-teman pengen lakukan ketika kita memenangkan suatu kompetisi atau kita memenangkan prize atau hal semacam itu adalah tentunya kita pengen menambah skala penjualan, scale up. Karena selama ini kita hanya 500 jar per bulan. Kita hanya 500 jar per bulan, itu sekitar 125 kilo sambal yang kita buat setiap bulannya. Dan mengingat visi misi awal kita pengen berdampak bagi lingkungan sekitar paling tidak, kalau memang bukan buat Indonesia secara umum, lingkungan sekitar, mungkin buat para nelayan cumi di Lampung, mungkin buat para petani bawang merah di Brebes, atau mungkin buat petani cabai di Wonosobo. Kita pengen mendaya gunakan produk mereka secara maksimal. Kita pengen mengkaryakan orang-orang lokal Jogja lebih baik lagi dengan gaji yang lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan produksi kita baru 125 kilo per bulan, itu menurut kami belum berdampak, kurang signifikan dampaknya. Dan scale up adalah cara yang paling tepat untuk dilakukan ketika kita pengen banget untuk lebih berdampak bagi warga sekitar, bagi wilayah sekitar secara khusus, dan bagi Indonesia secara umum. Dan untuk scale up itu banyak strategi yang harus dilakukan. Menurut kami strategi utama untuk scale up adalah marketing. Jadi budget terbesar yang akan kita keluarkan nanti ketika kita menangkan hadiah ini adalah marketing. Dan yang kedua, kita akan menambah alat peralatan produksi supaya produksi bisa lebih mudah lagi dilakukan, lebih cepat lagi dilakukan, dan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, kita akan menggunakan budget itu untuk membenahi sistem sehingga kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien lagi. Apa harapan orang terdekat kalian akan bisnis ini? Orang terdekat berarti saya definisikan sebagai orang tua kami ya, orang tua kami berempat. Secara umum orang tua kami berempat semua mendukung proyek ini, semua mendukung kegiatan kami dari awal. Kami berempat memang alhamdulillah kita berbisnis, kita berusaha, jadi mereka tidak kaget ketika anak-anak mereka tiba-tiba membuat suatu perusahaan kecil-kecilan dan punya sambal dalam jar gitu. Mereka tidak kaget dan mereka selalu berdoa agar sambal ini tidak hanya laku dalam skala kecil, tapi juga laku secara besar. Bukan hanya masalah profit, tapi juga itu tadi, mereka juga sadar bahwa kalau kalian pengen punya dampak besar, kalian harus laku besar. Ketika kalian laku besar, kalian akan butuh tenaga kerja yang lebih banyak, kalian akan butuh bahan baku yang lebih banyak. Dan kita mengamini hal itu. Selain itu, ada satu hal yang menarik dari orang tua
Mega Aisyah ya waktu itu. Kita sempat ngobrol sama beliau. Beliau selalu berpesan, apapun yang dilakukan kalian, ibu pasti yakin bahwa tujuan kalian baik, tapi jangan sampai merusak ekosistem. Jadi ada satu hal yang lupa kadang kita ingat. Kita selalu fokus kepada bagaimana cara mendayagunakan tenaga kerja secara baik, secara adil, menggaji mereka dengan baik. Tapi jangan sampai lupa dengan ekosistem. Pakai bahan baku yang memang sudah siap panen. Jangan pakai bahan baku yang belum siap panen. Contohnya cumi-cumi segala macam. Kita nggak boleh pakai cumi-cumi yang masih bayi ukurannya, karena mereka tidak diberi kesempatan untuk berreproduksi. Apalagi apabila hewan itu kita ambil dari alam liar. Overall menurut saya, tanggapan orang-orang terdekat kami sangat mendukung dan mereka suportif. Mereka selalu memberi saran yang baik. Mereka selalu memberi masukan-masukan yang kadang tidak terpikirkan oleh kami. Adakah ucapan terima kasih yang ingin Anda sampaikan? Ada. Ucapan terima kasih pertama untuk Tuhan kita yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih kedua untuk kakaknya Iqbal di Lampung, karena waktu itu pagi itu dia menyuguhkan sambal itu. Walaupun resep yang dia berikan kepada kami kita olah sedemikian rupa hingga menjadi resep yang sekarang ini pakem, tapi tetap saja sedikit banyak dia adalah inspirasi kami. Lalu saya juga mau mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman saya, Ahmad Iqbal, Indi Panantiasti, Mega Aisyah Nirmala. Kerja keras mereka, sumbangsih tenaga dan pikiran dan waktu mereka itu sangat-sangat membantu berkembangnya perusahaan kami ini. Kita mau mengucapkan terima kasih yang paling mendasar, paling banyak itu untuk konsumen dan reseller-reseller kami. Karena buat saya, tanpa mereka kami bukan apa-apa. Tanpa mereka yang mengatakan kepada teman-teman yang lain bahwa produk kami enak, produk kami patut dicoba, kami bukan apa-apa. Jadi sekali lagi terima kasih buat konsumen dan para reseller. Mungkin itu.